kita boleh mencapai prestasi-prestasi dunia. Dan jangan sampai prestasi-prestasi dunia ini menjadi tujuan kita. Yang harusnya menjadi tujuan kita itu adalah akhirat kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, yang terbaik di antara kalian itu adalah yang paling bermanfaat bagi yang lainnya. Guru kami bilang dulu, kesuksesan seorang itu ketika dia bisa mengatur kedua hal ini. Yang pertama dia bisa mengatur waktunya, yang kedua dia bisa mengatur keuangannya. Ketika kamu telah bermimpi atau mempunyai sebuah mimpi, maka wujudkanlah impian itu. Welcome back to Podcast Mimpi, meraih inspirasi bersama Palkomtek Opi. Oke. Halo Palkomtes, kembali lagi saya Meita ya di acara spesial kita apalagi selain Podcast Mimpi, meraih inspirasi bersama Palkomtek Opi. Hari ini seperti biasa kita kedatangan narasumber inspiratif ya. Ada Ustadz Kece Palembang. Halo Kak Fitra. Halo, apa kabar Kak? Alhamdulillah. Boleh kenalan dulu Kak? Oke, baiklah. Nama kami Fitra Fengki Arista. Kami tempat tinggalnya dari Empat Lawang, tepatnya di Desa Taba, Kecamatan Saling, Kabupaten Empat Lawang, dan tinggal di Palembang itu di Selaberanti di Komplek SMP Negeri 35. Oke, aslinya Empat Lawang Kak ya? Iya, benar, aslinya Empat Lawang. Udah berapa lama sih Kak di Palembang? Di Palembangnya bulan 10 tahun 2020. Oh, 2020. Berarti sudah hampir 3 tahun 3 ya. tahun lewat ya. Oke, awal mulanya tuh emang udah plannya di Palembang atau gimana Kak? Awal mulanya tuh seperti ini ya. Waktu itu karena ada sesuatu hal yang membuat kita ingin belajar lebih dalam lagi tentang ilmu agama, tentang sesuatu arti kehidupan, sehingga kita memutuskan untuk hijrah ke Palembang. Kenapa? Karena waktu itu kita diamanakan untuk membuat sebuah lembaga di tempat kita gitu. Tapi kita merasa ini ilmu masih kurang dan pengetahuan masih kurang dan masih banyak yang ingin kita pelajari, maka ambil keputusan yaitu hijrah ke Palembang. Padahal waktu itu ya kita sudah bekerja ya, sudah punya pekerjaan yang tetap dan sudah punya usaha juga. Dulu juga buka kursus komputer juga di kampung, buka tempat ngaji, tapi merasa ilmu tadi belum cukup, maka kita mencari ke tempat yang lebih untuk mendapatkan sebuah ilmu begitu. Dan alhamdulillah sih teman-teman yang dulu satu pekerjaan hampir semuanya saat ini tuh sudah diangkat menjadi P3K. Alhamdulillah. Kuliahnya di Palembang atau Lubuk Linggau Kak? Kuliahnya S1-nya di Lubuk Linggau. Tepatnya itu di Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau yang saat ini akan menjadi UIN Al-Azhar Lubuk Linggau. Dan insya Allah semoga itu memberkahi. Iya, insya Allah Kak ya. Kalau sekarang lagi kesibukannya apa Kak? Kalau sekarang kesibukannya itu yang pertama seperti biasa menjadi konten kreator. Kalau pagi-pagi itu sering ngedit gitu kan. Mulai ngedit video di TikTok, di IG. Dan alhamdulillah IG kita sudah berkembang 7 ribuan, di TikTok juga 11 ribuan. Alhamdulillah itu. Padahal di TikTok itu baru banget itu. Baru sekitar saya mulai di TikTok itu bulan 9 dan alhamdulillah itu sudah ada 11 ribu pengikut ya. Alhamdulillah.
Itu bisa 11.000 di video bagian apa tuh Kak? Kayak buat apa sampai bisa 11.000 di waktu yang kurang lebih 5 bulan ya berarti? Ya, sebenarnya di TikTok itu awal-awalnya saya hanya bikin video tentang kegiatan saya sebenarnya. Ceramah biasa itu kan. Dan motivasi-motivasi. Tapi ternyata TikTok ini menggiring kita nantinya ke video yang lain. Dan saat ini tuh temanya di TikTok itu tentang cerita-cerita jenaka atau jokes-jokes gitu. Dan itu yang membuat banyak penontonnya. Oke. Selain jadi konten kreator Kak, apalagi kegiatannya biasanya? Kegiatannya kalau kita pagi-pagi kan free jadi untuk ngedit dan konten kreator, dan siangnya kita mulai melakukan kegiatan mengajar. Yang pertama, kami menjadi pengajar di Rumah Tahfiz Al Utsmani Sriwijaya, tepatnya itu di Tanjung Barangan. Dan itu alhamdulillah ini sudah tahun kedua ngajar di sana. Setelah itu kami juga malamnya kami juga menjadi pembina Rumah Tahfiz Babus Salam Sriwijaya. Tempatnya itu di Kertapati, dan ini baru dimulai. Dan ini baru dimulai, kita mulainya tanggal 1 kemarin. Di bulan Di Januari. bulan Januari, Wow, Masya Allah. baru berapa Ya, hari ya? baru 6 berapa hari. hari ya, umurnya baru banget itu. Dan alhamdulillah sebenarnya itu semua adalah impian kita yang dulu, dan mungkin Allah wujudkan di tahun ini. Dan itu semua berkat dari doa kedua orang tua kita, doa ibunda yang paling penting di situ. Kan katanya nih ya, kan Kak Fitra ini punya moto hidup menciptakan kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Nah, menurut Kak Fitra kenapa pilih moto itu gitu? Kayak ada gambaran apa sih sebenarnya bahagia menurut Kak Fitra sendiri gitu? Masya Allah, ini penting. Kenapa saya memilih moto hidup itu bahagia dunia dan akhirat? Kenapa? Karena kita hidup ini bukan hanya di dunia. Kita hidup ini bukan hanya kita sebatas di dunia saja. Kita juga punya tujuan yang paling penting, yaitu di akhirat. Itu bahagia di akhirat, menggapai jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting. Kenapa? Karena ini menjadi tujuan utama kita. Kita boleh mencapai prestasi-prestasi dunia, dan jangan sampai prestasi-prestasi dunia ini menjadi tujuan kita. Yang harusnya menjadi tujuan kita itu adalah akhirat kita. Dan prestasi-prestasi dunia ini adalah untuk mencari keridhaan dan keberkahan ketika kita berada nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Oke. Nah, kalau misalnya definisi kebahagiaan sendiri bagi Kak Fitra tuh yang kayak gimana? Barakallah. Ini bagus ya. Karena setiap orang itu memiliki definisi kebahagiaan yang berbeda-beda. Dan kita tidak bisa mengukur kebahagiaan seorang. Bagi saya pribadi, kebahagiaan itu ketika kita bisa berbuat baik kepada sesama, melakukan kebermanfaatan untuk sesama. Dan ini yang menjadi catatan saya ya. Dan hadis Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, yang terbaik di antara kalian itu adalah yang paling bermanfaat bagi yang lainnya. Dan ini sangat penting. Kalau kita punya moto hidup dan kita punya tahu alurnya, insya Allah kita bisa bahagia. Dan kita merasa bahagia, saya merasa bahagia itu ketika saya bisa melakukan sesuatu yang baik dan yang bermanfaat bagi banyak orang. Oke, Masya Allah ya. Oke, keren banget nih Kak Fitra ya. Sekarang mau tanya nih Kak Fitra, ini kan di Rumah Tahfiz sendiri ya kan ada jadi pembina kan, Babus Salam ya. Nah, untuk plan selanjutnya sih apa sih impiannya atau rencana Kak Fitra untuk Rumah Tahfiz sendiri, ada impian nggak gitu? Barakallah. Dan impiannya sebenarnya salah satu sangat besar ya. Karena saya selalu bermimpi itu besar.
Karena ada satu kata-kata dari Bung Karno kan, bermimpilah setinggi langit dan apabila engkau jatuh, maka engkau akan jatuh di antara para bintang. Begitu kiranya. Dan saya punya mimpi untuk rumah tahfiz saya itu menjadi salah satu rumah tahfiz yang nantinya akan booming di bumi Sriwijaya. Dan itu saya merintisnya bersama dua sahabat saya, yang satunya masih kuliah di UIN dan yang satunya hampir selesai. Dia kedua-duanya kuliah di UIN, yang satunya maba semester baru dan yang satunya sudah menyusun skripsi. Dan itu kalau Bung Karno mengatakan berikan saya 10 pemuda, maka saya akan menggoncang dunia. Dan insya Allah nanti dengan 3 pemuda ini kalau istiqomah kita akan mengguncang bumi Sriwijaya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya. Itu awal ceritanya gimana sih Kak Fitra bisa tercetus ide mau mau mendirikan rumah tahfiz juga gitu? Sebenarnya ini mimpi itu sudah lama ya, ingin mendirikan sebuah lembaga gitu, walaupun dari yang kecil. Tapi kemarin itu di sana kami hanya mendirikan TVA atau TPQ. Nah, kami datanglah ke salah satu ulama atau ustadz terkenal di Kota Palembang, yaitu Ustadz Yayan Kiai Marogan. Kami konsultasi kepada beliau. Dan berdua kami saat itu konsultasi sebelum tahun baru. Kami konsultasi kepada beliau. Beliau katakan, kita kalau kalian mau dibikin katanya, bikin aja rumah tahfiz sekalian katanya. Nah disitulah kami mengikuti saran beliau untuk menjadikan itu sebuah rumah tahfiz gitu. Oke, kalau anak-anaknya udah berapa orang Kak? Alhamdulillah kurang lebih sekitar 40 orang. Oh, Masya Allah, sudah lumayan ramai juga Kak ya. Masya Allah ya. Oke, nah itu maksudnya rumah tahfiznya kegiatannya di hari apa? Kan kegiatan Kak Fitra sendiri kan udah padat nih, dai muda Sumsel juga kan, udah ngajar di rumah tahfiz di Tanjung Barangan kan. Nah itu gimana ngatur waktunya Kak? Sebenarnya ada beberapa hal yang kita harus atur gitu kan, waktu. Karena guru kami bilang dulu, kesuksesan seorang itu ketika dia bisa mengatur kedua hal ini. Yang pertama dia bisa mengatur waktunya, yang kedua dia bisa mengatur keuangannya. Masya Allah itu. Dan ini saya kegiatannya untuk mengajar di rumah tahfiz Al Utsmani Sriwijaya, saya jamnya siang sama sore. Nah, dan untuk mengajar di rumah tahfiz Babu Salam sendiri itu di waktu setelah maghrib sampai pada isya. Dan begitu kegiatan saya sehari-harinya. Selain itu juga saya saya kata Mbak tadi, saya sebagai pendakwa kalau nanti ada jadwal yang diberikan atau ada panggilan dakwah, maka saya biasanya izin dalam mengajar begitu Mbak. Dan lagi saya menulis buku di sela-sela waktu luangnya. Oke, buku apa aja Kak yang udah ditulis nih? Emangnya dalam genre apa tuh bukunya? Bukunya keduanya tentang motivasi ya. Yang pertama itu menulis buku bersama semua dai atau ustadz-ustadz yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang. Dan bukunya itu berjudul Semua Bisa Berdakwah. Dan ini paling bagus banget. Kenapa? Karena orang saat ini mengira bahwa orang yang berdakwah itu adalah orang yang ceramah gitu, menyampaikan kajian dan lain sebagainya. Seperti itu dianggap orang yang berdakwah. Padahal berdakwah itu bisa dimanapun dan bisa kapanpun. Siapapun bisa berdakwah gitu. Yang pertama, kalau dia mempunyai harta, maka dia bisa berdakwah dengan hartanya. Dia bisa membantu sesamanya. Dia bisa membantu lembaga. Dia bisa membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Jika dia punya kekuatan dengan ilmu, maka dia berdakwah dengan ilmunya. Dan menyampaikan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan. Agar orang tidak tersesat dalam kehidupan ini. Nah, jika dia mempunyai jabatan, mempunyai kekuasaan, maka berdakwahlah dengan kekuasaan itu.
Kalau anak-anak muda saat ini, saya sering sampaikan, bagi yang bisa menguasai medsos, ini sangat penting kan, komputer dan lain sebagainya. Berdakwalah melalui media-media itu. Mengajak orang dalam kebaikan, itu adalah dakwah. Dakwah itu sesungguhnya adalah mengajak. Ketika kita mengajak dalam kebaikan itu termasuk dakwah. Begitu. Oke, Masya Allah ya. Jadi memang kalau di bukunya sendiri itu tentang berdakwah Kak ya. Ah, Nah untuk Kak Fitranya sendiri nih ya, harapan menurut Kak Fitra nih tantangan apa sih Kak saat Kakak berdakwah, atau ada cerita lucu saat berdakwah gitu Kak, ada nggak? barakallah. Di sini sangat Mm. bagus. Ini ada beberapa hal yang kita terkadang waktu sebelum menjadi seperti ini ya. Mm. Dulu ketika kita masih di kampung, maka itu sering dikatakan, kok anak muda ya yang mau naik ke mimbar, kok pemuda gitu. Dan di situ banyak orang yang kurang senang, kurang setuju. Tapi nggak masalah, karena kita akan menciptakan tren dengan sendirinya. Dan akhirnya mereka yang senior-senior kita ya, katakanlah ada beberapa yang kurang setuju tadi. Ketika kita memang istiqomah di dalam kebaikan itu, di sana mereka melihat, mereka menilai, dan mereka sendiri yang kasih panggung nantinya. Dan itu saya rasakan ketika saya pulang dari kampung gitu ya. Pulang dari sini ke kampung, itu setiap saya pulang selalu saya datang aja, walaupun sudah ada jadwal, seandainya jadwal khotbah khotibnya. Dan ketika saya datang ke masjid itu, maka jadwal itu dibatalkan secara otomatis dan mereka menyuruh saya. Dan itu efeknya ketika kita istiqomah walaupun banyak tantangan, ujian, dan hambatan. Waktu awal-awal hijrah itu, awal-awal dakwah itu dikatakan seperti ini, ustadz lah, sok-sok jadi ustadz dan lain sebagainya. Sebenarnya kita ini masih banyak kesalahan juga. Dalam diri saya pribadi juga masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi kita bisa memaksimalkan kemampuan yang kita miliki. Di situ yang harus kita benar-benar tekankan, bagaimana kita memaksimalkan apa yang ada, potensi yang ada di dalam diri kita. Oke. Nah, kan kita tahu nih Kak ya, sosial media ini jadi salah satu tantangan nih ya di zaman sekarang. Nah, untuk Kak Fitra sendiri, pendapat Kak Fitra tentang gimana sih Kak, seberapa besar pengaruhnya tentang akhlak pemuda zaman sekarang nih sosial media sendiri? Masya Allah, ini bagus banget ini. Kenapa? Sosial media ini menjadi tantangan banget ya. Ketika saya dulu saya mengajar, ketika saya mengajar di kampung ya, selama hampir 7 tahun saya mengajar. Di sana tantangan bagi kami, para guru itu ada dua, sosial media sama game online. Iya benar, game online sama sosial media. Dan ini yang mempengaruhi pola pikir dari siswa-siswa kami. Dan ini yang mempengaruhi mereka. Dulu TikTok khususnya bagi perempuan dan game-game online yang lainnya bagi laki-laki. Dan ini menjadi pengaruh banget. Kenapa? Karena mereka yang main game online itu biasanya banyak memakai kata-kata yang tidak pantas gitu. Kenapa? Karena ketika mereka kalah, ketika mereka di sana itu ada hujatan, ada cacian, ada makian. Maka saya melihat itu sedih, dan saya dulu pernah, karena kita ingin berdakwah, kata guru saya, kita harus mengikuti apa mau mereka. Nah, kita masukkan kebaikan di dalamnya. Nah, di sana waktu itu saya ikut memainkan game online juga, tapi untuk mengontrol mereka. Kenapa? Karena ini yang harus kita sampaikan, apapun yang kita lakukan akan selalu dalam kebaikan. Saya ajak mereka untuk main game online itu di emperan masjid. Itu ketika waktu sholat datang, nah mereka diminta untuk sholat. Kita tinggalkan dulu gamenya, kita sholat dulu. Kenapa? Karena kita berdakwah ini harus hati-hati dan pelan-pelan. Tidak bisa kita memaksakan kehendak kita bahwa orang itu harus mengikuti kita. Tapi bagaimana kita menjadi tauladan
agar orang itu bisa mengikuti kita. Begitu. Masya Allah. Tapi emang di TikTok ya salah satunya banyak juga udah video-video inspiratif yang bisa dilihat juga kan. Cuman mungkin karena algoritmanya kan berbeda-beda. Nah mungkin ada akun yang sering ikut nonton video-video yang inspiratif, dia akan bergulir gitu kan. Masya Allah. Nah, jadi mungkin harapannya kedepannya banyak pemuda atau banyak konten kreator yang membuat video-video inspiratif gitu Kak ya. Benar banget. Nah, salah satunya Kak Fitra ya, konten kreator. Insya Kalau Allah. konten kreator sendiri di TikTok kan di September ya Kak ya. Iya. Nah, kalau di Instagram sendiri mulainya tuh gimana sih? Atau udah bangun branding Kak Fitranya sendiri udah lama gitu? Untuk di Instagram sebenarnya dulu itu di tahun 2016 dan itu bangun branding dan sempat naik turun ya, karena kita ini terkadang tidak istiqomah dalam melakukan sesuatu. Tapi ketika itu pernah di 3000 followers, di situ kita stuck, kita tidak membuat konten lagi, padahal dulu itu penontonnya sudah ribuan ya waktu itu. Dan lagi kita stuck di situ, maka algoritmanya turun dan kita tidak melihat yang tadi kan, tidak banyak lagi penontonnya dan turun dan itu. Jadi di sini yang kita lakukan tadi setelah saya main TikTok dan saya coba-coba posting lagi di IG. Ternyata postingan itu rame dan saya ingat banget itu. Postingan pertama rame itu sekitar penontonnya 50.000 dan di situ mulai semangat lagi bikin videonya. Dan disitulah walaupun saat ini mentoknya di 1000-an, ada yang puluhan ribu juga kan gitu. Walaupun seperti itu kita tetap berjuang agar bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan tadi. Saya setuju dengan Mbak. Tadi bilang ada banyak harus konten kreator yang menyampaikan kebaikan-kebaikan. Kenapa saya setuju? Karena kalau kita tidak menyampaikan di sana, maka mereka mencari apa gitu. Dan saya juga merasa bahagia jadi konten kreator itu. Kenapa saya bahagia? Karena saya bisa memberi pencerahan kepada banyak orang. Sekali saya bikin video gitu kan, kita bikin video motivasi dan itu bisa ditonton ribuan orang. Kalau kita membuka kajian di offline itu paling banyak 150 kan, 20. Tapi kalau kita di di sosial media itu banyak yang nontonnya, dan kita berharap dari orang-orang yang nonton tersebut itu dia mendapatkan inspirasi dari kita, membuat dia menjadi hijrah gitu. Oke. Jadi kita kan nggak bisa juga membatasi Kak ya, siapa tahu dari kita, melalui kita ada orang yang mendapat hidayah gitu kan Kak ya. Oke, Masya Allah, semoga terus menjadi rutinitas yang istiqomah Kak ya buat konten kreatornya. Pokoknya banyak ya ilmu yang kita dapat dari Kak Fitra hari ini teman-teman. Jadi sebagai anak muda ada bagusnya kita membuat konten-konten yang bermanfaat, yang inspiratif gitu ya. Oke, ada pesan nggak Kak untuk pemuda-pemuda nih ya, Palkomters yang menyaksikan podcast kita nih? Oh iya, podcast kita ini mimpi ya. Iya, meraih inspirasi bersama Palkomtek Opi. Benar, karena ini tentang mimpi, maka saya akan kasih satu quotes ya. Gini, quotes yang saya tulis di dalam buku saya, satu lagi tadi, buku saya yang tidak saya jelaskan, di situ kami bekerja sama dengan Awan Narasi menulis sebuah buku tentang makna kata. Di dalamnya saya juga menulis mimpi. Ketika kamu telah bermimpi atau mempunyai sebuah mimpi, maka wujudkanlah impian itu. Dengan cara mana? Dengan cara mencari jalan untuk mewujudkannya. Kalau kita tidak menemukan jalan untuk mewujudkannya, jalan buntu nih, maka kita ciptakan jalan itu dengan cara kita sendiri. Tentunya dengan cara yang diridhoi
dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, iya itu pesan buat Palkomters nih ya. Jadi kalau kita punya mimpi gagal ya coba lagi gitu Benar kan ya banget. Kak ya. Kalau jalan satu buntu kita cari jalan yang lain. Benar, gitu. itulah. Jadi kalau nggak nemu jalan kita cari jalan lain, jangan ubah mimpinya gitu Kak Benar, ya. iya. Jadi Palkomters ya yang mau cari informasi tentang kursus Palkomtek ya, yang mau tentang kursus komputer bahasa Inggris dan Calistung bisa langsung Instagram palkomtek.opimall. Kalau mau cari video inspiratif nih kemana Kak? Biar lihat-lihat video Kakak nih. Kita sesuai dengan nama tadi ya, Ustadz Kece Palembang. Masya Allah. Cari Ustadz aja Kece. di IG atau di TikTok Ustadz Kece Palembang begitu. Wow, Masya Allah. Udah banyak ya Kak ya video-videonya ya. Kalau di IG insya Allah banyak. Masya Allah. Oke, nah next siapa tahu nanti kita bisa ke rumah tahfiznya Kak, karena kita kalau Amin, di ya hari Rabbal Jumat ada kegiatan Kak, ada Jumat berkah gitu Kak. Boleh mampir ke sana. Iya, siapa tahu nanti kita mampir ya. Terima kasih ya Kak Fitra untuk hari Oke. ini, inspiratifnya sangat berinspirasi ya. Kita jadi teman-teman Palkomters bisa tahu banyak hal ini kan sebagai anak muda nih Kak ya. Oke, terima kasih Kak Fitra untuk hari ini. Kami ucapkan terima kasih buat Palkomters. Jangan lupa saksikan podcast Mimpi di channel YouTube Palkomtek Opimall. Saya Meita bersama Kak Fitra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.